Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ainun Sifa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Suboh, dan yang terhormat Ibu Komite Sekolah Dewan Guru beserta jajarannya. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan rapat kerja strategi sekolah dalam menghadapi new normal di era pandemi. Saya Dinda Fekatul Lafifah selaku moderator pada hari ini. Sebelum rapat dilaksanakan, saya akan membacakan rangkaian acara rapat pada hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, yang ketiga penyajian materi, yang keempat serap aspirasi atau musyawarah, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara rapat hari ini kita buka dengan bacaan Al-Fatihah dengan harapan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu penyajian materi oleh Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang raker strategi sekolah dalam menghadapi masa di era pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu strategi sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan hendaknya mengikuti perkembangan anak dalam menjalankan pendidikan. Dan strategi yang tepat adalah salah satu cara agar sekolah dapat terus berkembang. Melihat kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID yang membuat beberapa sekolah jadi kesulitan dalam menjalankan proses pembelajaran dan menambah persoalan dalam memperlambat upaya pencapaian tujuan pendidikan. Hingga sekolah SMP Negeri 1 Suboh ini membutuhkan strategi dan perlu mengevaluasi kinerja tahun pelajaran 2021-2022 sebagai persiapan pembelajaran yang sistematis, sigap dan koordinatif setiap perkembangan yang terjadi. Sebelum melangkah ke rapat kerja strategi sekolah, saya akan membacakan visi dan misi sekolah. Visinya perkasa, prestasi edukatif, ramah lingkungan, kreatif, solidaritas, dan agamis. Misinya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan secara efektif dan efisien. Selalu menciptakan suasana edukatif dalam setiap kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan sikap proaktif dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kelima, hidup untuk mencetak insan yang aktif dan yang selanjutnya menumbuh kembangkan sikap solidaritas yang terdapat warga sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, menciptakan suasana agamis di sekolah untuk meningkatkan iman dan takwa sebagai agama yang baik. Selanjutnya, adapun beberapa peranan penting bagi siswa, guru, dan orang tua di yang pertama, siswa berusaha keras untuk menunaikan tugas meski dengan pendampingan minimum dari guru. Siswa lebih bebas berkreasi dan berimajinasi dan mengerjakan tugas. Dan yang
Selanjutnya, guru. Guru mengkonfirmasikan kemajuan siswa bisa lewat media sosial, memberikan materi yang penting sebagai bekal siswa. Guru memutar otak untuk membangun suasana keterkaitan dengan siswa dan harus aktif mencari sumber belajar. Dan yang terakhir yakni orang tua. Nah, orang tua di sini berperan sebagai guru. Ini ada komunikasi yang antara anak dan orang tua. Dan orang tua memberikan nilai tambah pada anak dalam bentuk pendidikan, karakter, pola pikir, dan perilaku. Selanjutnya, langkah-langkah strategi sekolah dalam mengevaluasi kinerja pada masa. Yang pertama, sebelum memasuki lingkungan sekolah, yaitu siswa, guru, dan karyawan, semuanya dicek suhu tubuh terlebih dahulu oleh petugas sekolah. Yang kedua, sebelum memasuki ruang kelas, yaitu cuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan dan diawali oleh guru kelas yang memiliki jadwal mengajar. Selanjutnya, physical distancing dan mengatur jarak tempat duduk sesuai protokoler resmi COVID. Dan yang B, guru kelas harus memastikan keadaan siswa setiap saat selama berada di lingkungan sekolah. Dan yang selanjutnya, pengaturan jam sekolah, yakni lebih diperpendek. Itu dari jam 7 sampai jam 10 untuk kelas pagi, dan untuk kelas siang dari jam 1 sampai jam 2. Dan yang terakhir, semua guru, siswa, dan karyawan memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan selama proses belajar mengajar. Dan selanjutnya, ini beberapa persiapan strategi pembelajaran di era new normal tahun ajaran 2021. Metode pembelajaran yang akan kita laksanakan di sekolah dengan menyusun beberapa strategi secara efektif di era new normal. Ini dengan sistem pembelajaran luring dan daring. Hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri Republik Indonesia. Ada beberapa strategi dari sekolah ini, yaitu yang pertama, adanya pembelajaran dalam kelompok kecil. Dalam pelaksanaannya ini, murid akan membentuk kelompok belajar kecil dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini dikelompokkan dengan 3 cara, yaitu 1. Biasa tugas khusus. Yang kedua, dinamika proses kelompok di antara murid. Dan yang ketiga, pembentukan kelompok belajar yang telah dilakukan oleh pendidik, yaitu kelompok kerja. Dan yang kedua, pembelajaran secara online atau daring. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan secara online ini dapat digunakan melalui akses aplikasi virtual meeting seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp Group, dan lain sebagainya. Bergantung dengan sinyal untuk memungkinkan belajar yang lancar dan tidak terkendala. Agar tidak terkendala dari sinyal, bisa mengakses Wi-Fi atau mencari lokasi yang sinyalnya stabil, sehingga bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar. Dan yang terakhir, pembelajaran secara blended atau kombinasi strategi. Pelajaran blended ini menggunakan 2 pendekatan, yakni secara online dan tatap muka. Terdapat beberapa cara untuk melaksanakan proses blended, yaitu yang pertama, live event, yaitu pembelajaran secara virtual di mana guru dan
Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kedua, Safe Touch Learning. Kegiatan ini lebih ke kombinasi pembelajaran mandiri, di mana murid melakukan metode pembelajaran dengan menggunakan materi atau bahan ajar yang bersifat text-based maupun multimedia seperti membuat video, animasi, simulasi, gambar, dan audio. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kepala Sekolah yang sudah memaparkan beberapa materi yang terkait tema hari ini. Selanjutnya, untuk acara yang ketiga, yakni serap aspirasi atau musyawarah kepada komite sekolah dan Dewan Guru yang ingin memberikan saran dan masukan, saya persilahkan. Izin masuk, moderator. Ya, silahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya perwakilan dari Dewan Guru ingin sedikit memberikan saran kepada kepala sekolah mengenai tentang diberlakukannya sekolah tatap muka pada sekolah kita. Di mana di masa transisi pandemi seperti saat ini, pemerintah telah menghimbau untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saran yang saya, bagaimana jika di sekolah kita itu sebelum melakukan pembelajaran tatap muka yang dilakukan di sekolah kita, seluruh guru, siswa, dan tenaga kependidikan harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu agar menjaga diri dari adanya virus yang saat ini marak, yaitu virus COVID-19. Dan kebijakan pemerintah juga telah melakukan adanya penyiapan infrastruktur termasuk digitalisasi dan telekomunikasi untuk pemenuhan pembelajaran di masa pandemi. Pemerintah juga melakukan survei pembelajaran tatap muka harus memiliki banyak persiapan. Pembelajaran tatap muka terbatas, remedial, penyiapan digitalisasi sekolah. Dengan adanya peraturan tersebut, program sekolah, penggerak, dan upaya pembinaan UKS untuk mendukung kebiasaan hidup di era new normal ini. Dan lebih memperhatikan kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih, moderator. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk perwakilan dari guru. Mungkin untuk yang lainnya. Izin masuk, moderator. Ya, silahkan. Baik, di sini saya perwakilan dari komite sekolah izin memberikan masukan melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi seperti relokasi anggaran, SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka, koordinasi dengan pemerintah daerah dan sekolah. Kemendikbudristek melakukan upaya peningkatan kesehatan sekolah, memberikan fasilitas belajar daring, kemudian mengeluarkan peraturan baru yakni dana BOS yang diberikan langsung kepada rekening sekolah, sehingga dari beberapa dana dan yang sudah Menteri lakukan itu kita bisa manfaatkan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Bisa nanti kita menyediakan sarpas yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan menyediakan internet dan lain sebagainya. Mungkin sedemikian, moderator, yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada komite. Ibu Nuara-Ani, mungkin selanjutnya mungkin dari evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk evaluasi rapat kali ini yaitu dari beberapa keputusan yang sudah ditetapkan, diharapkan segalanya dapat berjalan dan diimplementasikan dengan baik.
Juga semoga di semester kedepannya nanti memberikan layanan yang lebih baik dari sebelumnya. Walaupun terkendala pandemi, akan tetapi proses belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan baik dan hasilnya memuaskan. Sehingga capaian tujuan atau goal dari lembaga ini dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dan orang tua lebih berkontribusi untuk menunjang pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian evaluasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk evaluator atas masukannya. Baiklah, terima kasih untuk semua Dewan Guru dan Komite Sekolah yang sudah memberikan masukan kepada sekolah kita. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Kepala Sekolah. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada Komite Sekolah dan Dewan Guru atas saran dan masukannya. Ini sangat membantu dalam meningkatkan kinerja dan inovasi terhadap perkembangan sekolah ke depannya. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus lebih mampu memberikan internal pelajaran. Dengan begitu, dapat menyesuaikan situasi antara pendidik dan peserta didik. Pembelajarannya bisa terlaksana secara maksimal dan tidak perlu merasa asing maupun kesulitan pembelajaran. Intinya, sekolah kita perlu mengadakan beberapa strategi dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar proses belajar mengajar kembali seperti semula normal dan sekian, terima kasih. Baiklah, moderator saya ambil alih karena moderator kita terkendala oleh sinyal. Memasuki acara yang keempat, yakni penutup sekaligus doa. Semoga rapat hari ini membawa sekolah kita menjadi sekolah yang unggul dan berkualitas. Marilah kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah menghadiri dan menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.